Karena salah tempat penguburan, sebuah makam di Kelurahan Kolaka Asi, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka terpaksa dibongkar dan dipindahkan ke lokasi lain oleh pihak keluarga. Penggalian kembali makam yang baru berusia 2 hari itu dilakukan pada hari Senin, tanggal 27 Juni tahun 2022, setelah proses mediasi antara keluarga pemilik lokasi dengan pihak almarhum gagal menemui titik temu. Disaksikan keluarga, Lurah Lamokato, seorang imam, dan warga sekitar, penggalian liang lahat dimulai pukul 13.05 dan tuntas pukul 14 waktu Indonesia bagian tengah. Setelah pengangkatan jasad tuntas dilakukan, jenazah kemudian dimakamkan kembali di tempat pemakaman umum (TPU) di Kelurahan Sia, tidak jauh dari lokasi semula. Meski sempat menyatakan keberatan, ibu kandung dan anak almarhum yang turut hadir menyaksikan proses penggalian kubur akhirnya hanya bisa pasrah. Herman Syahrudin, salah seorang kerabat almarhum mengungkapkan, penggalian kembali makam merupakan langkah terakhir karena pemilik tanah tetap bersikeras untuk dilakukannya pemindahan. Keluarga melakukan musyawarah agar kiranya kehilapan yang terjadi pada proses penguburan yang dianggap salah titik ini kiranya dapat dimaafkan. Tetapi kemudian pemilik lahan tetap bersikeras agar kiranya jenazah yang ada di kubur itu untuk segera dipindahkan. Dan kemarin bahkan kita diberi deadline waktu hari itu juga. Oleh karena itu kita sebagai pihak keluarga mencoba melakukan mediasi melalui pemerintah setempat dalam hal ini Lurah Lamokato, karena mengingat jenazah ini merupakan warga Kelurahan Lamokato. Dan informasi tadi pagi Lurah Lamokato melakukan mediasi kepada keluarga, tapi hasilnya juga tetap sama, tetap dilakukan penggalian dan pemindahan jenazah hari ini. Oleh karena itu hari ini kita melakukan prosesi pemindahan jenazah. Lurah Lamokato, Supriyadi yang turut hadir menyaksikan pembongkaran makam menyatakan bahwa peristiwa itu merupakan hal yang menyedihkan. Namun menurut Supriyadi, dalam kasus yang dihadapi keluarga besar almarhum, pemindahan makam tersebut tidak dapat dihindari. Ini sebenarnya kejadian ini adalah suatu proses yang minus komunikasi. Saya katakan minus komunikasi karena kenapa? Ini ada pihak kepercayaan ini lokasi, tapi pada saat mau penggalian orangnya itu tidak hadir. Ya. Namun sudah ditentukan bahwa wilayah di sini sudah ditentukan bahwa pihak keluarganya yang pemilik tanah atau pemilik lokasi. Namun karena kemarin itu ya gitulah, mungkin satu kejadian yang luar biasa, ya kita namanya manusia biasa kan. Saya pikir ini adalah suatu pengalaman besar bagi kita bahwa segala sesuatunya itu harus terkoordinir, ya toh. Ini kemarin tidak terkoordinir sifatnya karena yang mengawasi lokasi ini tidak ada di tempat. Ya, mungkin penggali ya mencari saja tempat yang kosong sehingga langsung digali. Namun pemilik lokasi ini tidak hadir. Setelah pemilik lokasi melihat keadaan seperti ini, makanya dia tidak menerima. Sebelumnya, Andi Fatwa selaku pihak keluarga pemilik lahan menyatakan bahwa ia dan seluruh rumpun keluarga sebenarnya ikhlas memberikan lokasi mereka untuk menguburkan almarhum. Hanya saja titik pemakaman yang disetujui sebelumnya antara keluarganya dengan pihak keluarga almarhum beberapa waktu lalu ternyata berbeda dengan fakta di lapangan. Menurutnya, pemindahan makam dipicu hanya karena persoalan miskomunikasi. Menurut Andi Fatwa, ia dan keluarganya selama ini rela berbagi di lokasi seluas 2 hektar dengan siapa saja, sepanjang rencana pemakaman dikomunikasikan terlebih dahulu. Lebih jauh Andi Fatwa menyatakan bahwa keluarga besar mereka selama ini telah banyak mengalah, karena semua orang bebas datang untuk menguburkan keluarga mereka di lahan milik keluarga besarnya. Karena selalu mengalah, almarhum suaminya yang wafat beberapa bulan lalu terpaksa dimakamkan di dekat saluran air, karena lahan yang datar sudah dipenuhi makam orang lain. Untuk diketahui, makam yang dibongkar adalah pusara milik Muhammad Iqbal, anak pertama dari pasangan Haji Tahir dan Haja Sena, warga Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka yang tutup usia pada tanggal 24 Juni lalu. Atas kesepakatan keluarga almarhum dengan keluarga besar Rantegau selaku pemilik lokasi, almarhum Iqbal kemudian dimakamkan di lokasi yang letaknya tepat di belakang SD Negeri 1 Kolaka Asi itu.
Masalah mulai muncul sehari kemudian, karena titik yang dipilih sebagai lokasi penguburan ternyata tidak sesuai dengan kesepakatan awal antara keluarga almarhum dengan keluarga besar Rantegau selaku pemilik lokasi. Andi fatwa atas nama keluarga besar Rantegau akhirnya meminta keluarga almarhum Iqbal menggeser makam ke titik lain, namun tetap di dalam lokasi milik keluarga Rantegau. Tapi karena terlanjur kecewa, keluarga almarhum Iqbal lebih memilih memindahkan makam di lokasi pemakaman umum di Kelurahan Sea.